yaitu isu mengenai akan terjadinya dukhon pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ren, podcast yang menyajikan kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Saya Irfan El Sarhindi, dan pada episode kali ini saya mau ngobrolin tentang isu yang beberapa hari lalu sempat viral, menghebohkan, dan bikin panik serta bikin banyak orang ketakutan, yaitu isu mengenai akan terjadinya dukhon pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan. Sebagaimana kita tahu, ternyata dukhon itu tidak jadi, jangan-jangan cuma prank belaka, tetapi sebetulnya penting bagi kita juga untuk mempertanyakan apa dampak kelanjutan dari melesetnya prediksi katakanlah ustadz-ustadz akhir zaman ini terkait dukhon. Nah, sebelum ke sana, sebetulnya ketika isu dukhon itu rame, banyak kalangan ulama yang kemudian membantah prediksi dengan memastikan bahwa hadis-hadis yang dijadikan rujukan terkait isu bahwa Jumat tanggal 15 Ramadan akan terjadi dukhon yang disusul oleh huru hara di bulan Syawal, kemudian perselisihan di bulan Zulqa'dah dan pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Muharram, itu bersumber dari hadis yang maudhu. Nah, ini diperkuat oleh argumentasi Imam Suyuti dan Ibnu Al-Jauzi. Nah, tetapi apakah fakta bahwa hadis maudhu itu telah dibantah, kemudian dukhon tidak terjadi, itu akan menyurutkan orang untuk berhenti percaya pada prediksi-prediksi hari kiamat yang dalam tanda kutip mungkin tidak jelas rujukannya? Belum tentu. Karena menurut saya, fakta bahwa isu dukhon ini viral dan kemudian membuat banyak orang ketakutan, ini sebetulnya mencerminkan beberapa persoalan besar dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia. Apa saja itu? Pertama, ini membuktikan temuannya Greg Billy yang menyebut bahwa umat Islam di Indonesia itu cenderung mengadopsi pemikiran yang apokaliptik, pemikiran yang sangat dalam tanda kutip menyenangi isu-isu yang berhubungan dengan hari kiamat. Bahkan menurut Greg Billy, salah satu buku yang paling laris dalam industri buku Islami di Indonesia itu adalah buku-buku bertema hari akhir, baik yang sifatnya hanya menafsirkan dari hadis-hadis atau yang kemudian memprediksi dan mencampurkannya dengan teori konspirasi. Misalkan teori yang menyebut bahwa Dajjal itu adalah Musa Samiri yang dijadikan rujukan ketika orang-orang Amerika bilang paman Sam, dan bahwa Dajjal ini sekarang ada di segitiga Bermuda dan berkongsi dengan Raja Iblis di sana dan seterusnya. Itu tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan, sehingga kemudian menarik banyak orang untuk percaya jangan-jangan ini memang benar. Nah, persoalan bahwa orang Indonesia menyukai teori-teori apokaliptik ini juga berhubungan dengan persoalan nomor 2, yaitu rendahnya digital literasi dan rendahnya critical thinking. Sehingga begitu ada informasi melalui media-media digital yang berhubungan dengan hari akhir yang dalam tanda kutip mereka senangi atau mereka takuti, mereka kemudian tidak bisa menyaring dan tidak bisa memilah informasi tersebut, sehingga tidak bisa memisahkan mana yang merupakan pilar ideologi Islam, yaitu kepastian hari akhir, dan mana yang sifatnya hanya prediksi yang belum tentu benar dan bahkan bisa jadi tidak benar sama sekali, apalagi jika datang dari mereka yang memang tidak memiliki ekspertis sama sekali di bidang penafsiran atau penelusuran hadis. Nah, akibatnya kemudian banyak orang yang dengan mudah percaya pada isu bahwa hari Jumat kemarin akan terjadi dukhon. Dan
saya menduga bahwa fakta bahwa isu itu terbantahkan tidak akan mengurangi sebagian orang untuk tetap percaya pada isu-isu lain yang related to hari akhir. Karena memang pada akhirnya semangat beragama kita secara mayoritas itu tidak ditopang oleh kemampuan dan pengetahuan beragama yang cukup, sehingga sentimen-sentimen keagamaan ini dapat dengan mudah disetir untuk mendapatkan perhatian banyak orang. Dan ini juga kenapa kemudian muncul fenomena yang disebut dengan ustadz seleb, yang ustadz-ustadz ini diyakini atau dianggap tidak memiliki kemampuan agama yang cukup, tetapi memiliki kemampuan storytelling, kemudian public speaking yang bagus, sehingga kemudian orang-orang percaya, orang-orang dapat dengan mudah mengikuti apa yang mereka katakan walaupun tidak teruji kebenarannya. Dan ini masuk ke persoalan lainnya, yaitu persoalan depth of expertise yang merupakan salah satu ciri dari era sekarang, di mana orang tidak lebih mudah untuk percaya pada orang yang mereka kenal atau orang yang terkenal, yang followernya banyak, atau yang secara looking terlihat sangat islami padahal belum menjadi expert di bidang itu. Dan sebaliknya mereka kemudian relatively resisten atau kurang percaya pada orang-orang yang sebetulnya expert di bidang itu. Nah, itu kemudian bagaimana viralnya isu duhon kemarin mencerminkan persoalan-persoalan yang jauh lebih kompleks di Indonesia. Persoalan yang bisa kita tarik lebih jauh lagi, bisa kita petakan lebih banyak lagi, dan persoalan yang membuat kita terdorong untuk sadar bahwa semangat beragama ini tidak bisa sekadar diimbangi dengan nafsu saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kesediaan kita untuk belajar terus-menerus, untuk secara rendah hati mengakui ketidaktahuan kita, dan untuk secara kritis menelaah informasi apapun yang ada di internet, yang ada di sosial media, karena tidak semua informasi, bahkan yang dianggap sangat islami, itu bisa dikatakan benar. Dan jika kita tidak tahu mana yang benar dan kita kesulitan untuk menelaah, kata Al-Quran, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya, kepada yang expert di bidang itu, jika kita tidak tahu jawaban yang pasti benar. Demikian podcast Ren episode kali ini. Jika kalian suka konten ini, silahkan klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Jika kalian punya tema atau topik yang ingin dibahas, boleh share di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.